like to report. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Bang Malik. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Demartian. Film ini sendiri dirilis tahun 2015, di mana mengisahkan seseorang yang terdampak di planet Mars setelah kru pesawat meninggalkannya. Mengira dia telah meninggoy terhantam badai. Dan bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur filmnya. Yuhu! Cerita diawali dengan diperlihatkan para astronot yang sedang melakukan penelitian di planet Mars. Mereka mendarat di sebuah tempat yang bernama Aciladia Planitia. Aduh ya, saya tuh udah baca nada. Misi ini memiliki waktu selama Sol 18. Nah, Sol ini adalah 1 hari di planet Mars, dan 1 Sol lebih lama dibandingkan 1 hari di bumi. Dan astronot-astronot tersebut masing-masing yang bernama Mark Watney, Alex Vogel, Beth Johansen, Martinez, dan pemimpin mereka yang bernama Melissa Lewis. Dan misi ini bertujuan untuk mengambil sampel tanah di planet Mars untuk kebutuhan penelitian. Namun, ketika mereka sedang melakukan misinya di ruangan kendali, di sini Johansen menerima sinyal bahwa akan ada badai besar yang menghampiri mereka. Komandan pun kemudian memilih untuk membatalkan misi tersebut dan memerintahkan semua kru untuk masuk ke dalam roket untuk kemudian berpindah tempat menghindari badai tersebut. Saat mereka sedang menuju ke roket, mereka sudah diterjang oleh badai, dan Mark yang berada di posisi paling belakang tertimpa dengan nasib yang sangat sial. Aduh, karena terkena radar antena yang terbawa oleh badai dan membuatnya melayang jauh dari roket. Kasihan. He may be prone, we don't want to step over him. Watney pun hilang kontak dengan tim. Komandan pun berusaha untuk mencari, namun kondisi sangat tidak memungkinkan dan roket akan ambruk jika berada di sini. Dan maka komandan pun memutuskan untuk berpindah tempat dan meninggalkan Watney yang hilang di tengah-tengah badai dan dinyatakan meninggoy oleh tim Ares 3. Sedih sekali. Scene lalu berpindah ke bumi dan memperlihatkan pimpinan NASA yang sedang mengumumkan bahwa telah terjadi kecelakaan pada tim kru dan menewaskan Mark Watney. Singkat cerita, badai pun telah usai dan di sini diperlihatkan lokasi markas yang sudah hancur akibat badai, dan ternyata Watney masih hidup. Yo, bayangin hidup di planet Mars sendirian. Wah. Dan ia dalam keadaan yang kritis karena baju astronotnya bocor disebabkan bagian perutnya tertusuk oleh sebuah besi. Watney pun kemudian berusaha kembali ke markas dan ia mengobati dirinya sendiri, coy, menggunakan alat-alat yang ada di markas tersebut. Singkatnya, setelah semua selesai, ia mencoba untuk merekam semua kegiatannya di sana, berharap rekaman tersebut bisa memberitahu orang-orang yang ada di bumi bahwa ia masih hidup dan bisa menolongnya kembali ke bumi. Karena ketersediaan oksigen dan makanan yang tidak akan cukup untuk bertahan lama di sana, di sini Watney memiliki ide yang cemerlang untuk menggunakan kemampuan yang ia miliki. Di Sol 21, Watney mulai mengumpulkan makanan-makanan yang masih tersisa di markas
dan mengatur agar ia tak kehabisan makanan. Dan saat sedang buang air besar, ia pun mendapatkan ide. Tuh kan. Di sini, Whitney kepikiran untuk memanfaatkan kotoran untuk diolah jadi pupuk. Ia pun mulai mengeksekusi idenya dengan mengumpulkan bungkusan-bungkusan yang ada di sipi tank yang berisikan kotoran teman-temannya. Bayangin aja dah, betapa baunya sedap. Dan setelah itu, ia mulai membersihkan panel surya dan membersihkan markasnya yang sudah acak-acakan. Pada Sol 24, ia sudah mempersiapkan ladang pertaniannya. Kemudian, ia menggunakan tanah planet Mars untuk bercocok tanam. Dan ia memanfaatkan kotoran manusia tadi, alias kotoran dari teman-temannya, untuk menjadi pupuk tanaman kentang. Singkat cerita, pada Sol 36, ia mendapati masalah, yakni ketersediaan air yang tidak cukup. Kemudian karena Whitney ini jenius, ia pun berencana buat air dengan cara menggabungkan oksigen dan hidrogen yang dibakar. Namun, ketika ia mencoba untuk membakarnya, ini yang terjadi. Dan percobaannya pun gagal karena terlalu berlebihan oksigennya, guys. Akan tetapi, ia tidak menyerah begitu saja, guys. Whitney terus mencoba dengan cara mengurangi kandungan oksigennya. Di sini, ia berhasil untuk menghasilkan air akhirnya. Walau hanya dengan tetesan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Di Sol 54, ternyata ladangnya mulai membuahkan hasil. Kentang yang ditanam Whitney mulai tumbuh. Di sini Whitney pun sangat amat senang. Scene lalu beralih ke bumi. NASA yang menganggap Whitney telah meninggoy memberikannya penghargaan atas jasa yang telah Whitney lakukan. Di sini, direktur dari misi planet Mars yang bernama Vincent tanpa Desta meminta kepada NASA agar jasad Whitney bisa diambil dari planet Mars. Saat operator NASA sedang melihat satelit yang mengintai di planet Mars, operator itu melihat perubahan yang terjadi di markas. Ia melihat perubahan di markas di beberapa hari terakhir dan mengalami perubahan. Kemudian ia memberitahu pimpinannya pada Vincent tanpa Desta. Namun pimpinan NASA memilih untuk merahasiakan hal ini kepada kru Ares 3. Nah, kita beralih lagi nih ke Whitney. Di sini ia memiliki rencana untuk pergi ke markas Ares 4 yang jaraknya cukup jauh, guys. Kurang lebih 3.200 km. Gil sih. Namun ia memiliki masalah, yaitu rover yang ia kendarai hanya bisa berjalan dengan jarak maksimal 35 km. Kemudian ia mencoba memodifikasi rover tersebut dengan cara menggabungkan beberapa baterai rover lainnya ke dalam satu rover. Namun lagi dan lagi masalah muncul ketika di malam hari planet Mars memiliki suhu yang sangat amat dingin. Dan ia tidak bisa menyalakan penghangatnya karena jika dinyalakan itu akan sangat menguras baterai rovernya. Kemudian ia pun memiliki ide lain untuk menggunakan termoelektrik radiostop dan ia gunakan untuk memanaskan suhu ruangan di rover sehingga ia bisa mendapatkan suhu yang stabil tanpa menguras daya baterai rovernya. Tapi alat ini tidak aman karena bisa meledak dan menewaskannya. Di bumi, Vincent tanpa Desta mengadakan konferensi pers dengan memberitakan bahwa Whitney masih hidup. Wow, berita besar nih, big news.
Dan kemudian pimpinan NASA pun memerintahkan salah satu direktur misi ini yang bernama Bruce untuk mengirimkan cadangan makanan kepada Whitney. Kembali lagi ke Mars, di Sol 79 ia sudah memanen kentang yang pada saat itu ia tanam. Dan pada Sol 109 ia baru ingat misi di Ares 3. Dan kemudian ia pergi untuk mencari sebuah benda yang terkubur. Lalu ia menemukan benda yang bernama Pathfinder. Pathfinder ini adalah alat yang bisa mengambil gambar dan mengirimkannya ke bumi, sehingga ia bisa memberikan informasi ke bumi bahwa ia masih hidup. Kemudian Whitney membuat kode heksadesimal untuk dikirimkan ke bumi, dan kode itu berisi "How Alive". Dan kemudian ia memasangkan Pathfinder-nya ke rover agar bisa berkomunikasi dengan NASA selama ia di dalam rover itu. Dan ketika mereka sudah berkomunikasi, Whitney sangat kecewa karena NASA merahasiakan hal ini kepada kru Ares 3. Akan tetapi Mitch kemudian memberitahu kru Ares 3 bahwa Whitney masih hidup, dan kru Ares 3 merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan Whitney sendirian di planet Mars. Aduh, eta jelema cicing sorangan di planet. Namun tiba-tiba sangat disayangkan sekali Whitney mengalami musibah lagi dan lagi, yaitu pintu markasnya bocor dan menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan ladang tanamannya mati semua. Aduh, Whitney isatnya mengalami musibah wae, sial dan sial. Singkat cerita, pada Sol 154 Whitney sudah hampir kehabisan bahan makanan dan mengharuskan ia makan 3 hari sekali untuk menghemat persediaan yang ada. Di bumi, NASA telah mempersiapkan roket untuk dikirimkan ke Mars dan membawa sejumlah makanan untuk Whitney. Namun ketika diluncurkan, musibah datang lagi. Saat roket menembus atmosfer bumi, roket tersebut mengalami getaran dan menyebabkan roket itu meledak. Di Sol 186, Whitney sudah sangat putus asa karena ia sudah tidak bisa bertahan hidup dengan persediaan makanan yang sudah hampir habis. Namun, di pangkalan ruang angkasa Cina, mereka menawarkan untuk menggunakan produknya yang sudah teruji. Di sini, Rich Burnell yang merupakan ahli IT di NASA melakukan perhitungan atas rencana ini, dan kemudian setelah perhitungan tersebut telah teruji, ia mengunjungi kantor pusat NASA untuk memberitahu rencananya. Rencananya sangat sederhana sekali, yaitu memerintahkan Ares 3 yang berada di Hermes untuk mengintari bumi dengan menggunakan gaya gravitasi bumi sebagai akselerasi dan kecepatan tambahan. Dan saat Hermes mengintari bumi, probe yang diluncurkan oleh Cina dapat diterima dan digunakan untuk suplai makanan para astronot di Hermes. Dan setelah itu Hermes pergi ke Mars dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan bantuan gaya gravitasi bumi. Karena kecepatan Hermes yang sangat tinggi, maka agar bisa mendarat di Mars mengharuskan untuk mengelilingi planet Mars terlebih dahulu, dan Whitney harus meluncur dengan roket yang berada di Ares 4. Dan Rich Burnell pun kemudian meretas sistem komunikasi Hermes. Ia memberitahu rencananya tersebut dan Komandan Lewis pun menyetujuinya. Whitney yang mengetahui rencana tersebut langsung mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Ares 4. Di sini ia memodifikasi lagi rovernya dengan menambahkan panel surya agar baterai rovernya itu tetap terisi penuh oleh sinar matahari. Akhirnya, NASA pun setuju dengan Cina untuk meluncurkan roket yang membawa suplai makanan Hermes. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, Whitney sudah terlihat sangat berbeda. Di sini badannya menjadi kurus kering.
Dan sudah terlihat dia memiliki brewok yang sangat lebat. Hai. Kemudian ia mulai melakukan perjalanan ke Ares 4 di Sol 474-nya. Dan di markas NASA, Bruce menjelaskan bahwa gaya gravitasi planet Mars sangatlah tinggi. Dan MAF yang akan digunakan oleh Whitney tidak memiliki roket tambahannya. Satu-satunya cara agar bisa digunakan yaitu Whitney harus melepaskan alat-alat berat yang berada di MAF tersebut. Pada Sol 538, Whitney sudah ada di Ares 4. Ia kemudian memulai memodifikasi MAF sesuai instruksi yang diberikan oleh Bruce kepadanya. Saat Sol 560, pesawat Hermes berhasil mendekati Mars dan misi penyelamatan ini ditayangkan di seluruh dunia dan disaksikan oleh banyak orang. Pada Sol 561, Whitney mulai meluncur dengan MAF-nya. Namun, lagi-lagi sialnya saat meluncur ke atas, terpal yang menutupi roket ini terlepas dan menyebabkan Whitney pingsan. Ternyata jarak MAF dan Hermes masih sangat jauh. Di sini komandan menginstruksikan agar Hermes mendekati MAF dan tak lama kemudian akhirnya Whitney pun sadar dari pingsannya. Kemudian membuat semua orang bahagia. Di sini Whitney memiliki rencana untuk melubangi baju astronotnya agar dapat dijadikan sebagai pendorong mendekati Hermes. Di sini, komandan yang tahu jika rencana ini memiliki resiko gagal yang sangat tinggi, lalu mematikan komunikasinya dengan bumi karena rencana ini juga di luar dari perintah NASA. Lalu, setelah meeting selesai dengan kru, mereka berencana untuk meledakkan bagian belakang pesawat. Dan saat bom meledak, mereka mulai beraksi. Komandan mulai mendekati Whitney dengan seutas tali yang terhubung ke Hermes. Kemudian, Whitney meluncur dengan gaya dorong seperti Iron Man, tapi tanpa Kapten Amerika. Bercanda. Jadi, kemudian Whitney meluncur dengan gaya dorong yang ia hasilkan dengan melubangi baju astronotnya. Dengan susah payah, komandan berhasil menangkap Whitney dan misi penyelamatan pun berhasil. Semua pun bergembira. Di akhir film, di sini diperlihatkan dengan Whitney yang menjadi dosen dan mengajar para calon astronot muda. Dan teman-teman astronot lainnya hidup bahagia masing-masing. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Yo, tetap semangat, yo. Akhirnya selesai juga film The Martian. Seru sih filmnya, coba deh nonton secara langsung. Asli, Bang Malik juga nonton berkali-kali nonton ini mah, rame pisan. Jadi coba deh lu bayangin, lu hidup di planet tanpa penghuni sendirian. Sok mau ngapain ge? Bingung. Tuh cicing ge bengong ge. Mual kesurupan di situ mah dah. Masa kuntilanak di situ ngapain coba? Aduh. Tapi ini film asli rame banget lah. Bang Malik juga sering banget nonton ini. Oke, selesai alur film dari The Martian. Saya Bang Malik mengucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata. Dah. Oke, yuk. Assalamualaikum.